Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah kegiatan wawancara. Sobat belajar, kegiatan wawancara merupakan proses komunikasi mendalam untuk mendapatkan informasi dari seseorang atau kelompok orang tentang suatu hal, isu, atau peristiwa yang penting bagi kepentingan publik. Kegiatan wawancara kerap diidentikan dengan aktivitas wartawan, reporter media massa untuk mendapatkan berita atau informasi dari narasumber. Tujuan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai dalam wawancara tersebut. Tujuan dan manfaat wawancara adalah 1. Menggali informasi. Wawancara yang dilakukan oleh seseorang pasti dilatar belakangi oleh sesuatu yang harus dicari tahu. Wawancara merupakan proses untuk menemukan data yang terkait dengan suatu kejadian. 2. Mendapatkan data yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk mendapatkan sejumlah data yang mendukung data lain. Data tersebut dapat berupa angka atau pendapat seseorang yang dapat menguatkan suatu teori. 3. Melengkapi data. Ketika data yang terkumpul belum lengkap, maka harus melakukan wawancara ulang untuk melengkapi data yang diinginkan. Dari data tersebut akan diperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Contoh, untuk mencari informasi tentang penyebaran penyakit tertentu, maka kita dapat bertanya kepada dokter, organisasi terkait, dan para ahli. 4. Memastikan kebenaran data. Wawancara dilakukan untuk meninjau kembali data yang telah dikumpulkan. Ketika wawancara sesuai dengan data yang ada, maka dapat dipastikan data yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan kebenaran yang ada. Wawancara dapat dilakukan dengan pihak terkait sesuai dengan data yang akan kita buktikan kebenarannya. Cara melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. 1. Menentukan topik. Sebelum melakukan wawancara, kamu harus menentukan topiknya. Penentuan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai. 2. Menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. 3. Menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan malah justru tidak ditanyakan saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh menjadi tidak lengkap. Kamu bisa memulainya dengan rumus 5W+1H. 4. Melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa etika yang harus kamu ketahui. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. B. Menggunakan bahasa yang santun. C. Menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. D. Fokus pada materi wawancara. E. Tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuatnya tersinggung. F. Tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. G. Bersikap objektif dan simpatik. 5. Penulisan laporan wawancara. Terakhir, kamu harus merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara dituliskan dalam bentuk laporan yang biasanya berbentuk narasi. Sobat belajar, demikianlah ulasan singkat tentang kegiatan wawancara. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komentar yang positif, like, dan subscribe jika kamu suka.